Oke, pada video kali ini kita akan membahas soal pertama dari evaluasi akhir semester genap tahun ajaran 2025-2026 untuk mata kuliah Fisika Matematika 2. Oke, di sini diberikan soal yaitu sebuah partikel bergerak sepanjang kurva yang memiliki persamaan parametrik X sama dengan sekian, Y sama dengan sekian, dan Z sama dengan sekian. Di mana T di sini itu waktu. Nah, jika vektor posisi dari partikel pada setiap waktu dinyatakan oleh ini, nah kita disuruh tentukan yaitu vektor kecepatan dan percepatannya pada setiap waktu. Lalu besar vektor kecepatan dan percepatannya saat T sama dengan 0. Lalu yang terakhir, vektor kecepatan dan vektor percepatannya pada arah sumbu X saja. Nah, pada setiap waktu. Dan besarnya pada saat T sama dengan 2 detik seperti itu. Oke, kita mulai dari soal pertama dulu. Nah, di sini nanya vektor kecepatan dan vektor percepatan. Nah, tidak lain vektor kecepatan kita bisa dapatkan dengan turunan dari vektor posisi terhadap waktu. Lalu vektor percepatannya kita dapatkan dari turunan kedua dari vektor posisi terhadap waktu atau turunan pertama dari vektor kecepatan terhadap waktu. Nah, kan vektor posisinya udah diberikan yaitu R. Nah, mungkin lebih spesifiknya itu RT ya. Karena ini bergantung terhadap waktu seperti itu. Itu sama dengan XI ditambah dengan IJ ditambah dengan ZK. Nah, ini satuannya itu meter. Nah, seperti itu. Mungkin saya nggak usah tulis satuannya ya. Intinya kita udah tahu satuannya meter. Nah, X-nya di situ itu udah diketahui soal yaitu E pangkat min T. Nah, berarti E pangkat min TI. Tinggal diganti aja X-nya. Terus Y-nya itu 2 cos 3T. Berarti ini 2 cos 3T. 3TJ seperti itu ya. Lalu Z-nya itu 2 sin 3T. 2 sin 3T K topi seperti itu. Ini vektor satuannya saja. Ini RT-nya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan vektor kecepatannya. Nah, ini mungkin saya kasih gini aja. Nah, VT vektor kecepatannya itu tidak lain turunan dari vektor posisi terhadap waktu. Nah, ini kita turunkan aja terhadap waktu. Nah, ini diturunin terhadap waktu nih. Nah, berarti turunan dari E pangkat min T terhadap waktu yaitu negatif E pangkat negatif T. I. Nah, sejatinya ini tuh pakai aturan perkalian dua buah fungsi pada dasarnya. Tapi karena I ini tidak berubah terhadap waktu, baik besar pun maupun arahnya, ya jadi dia nanti kalaupun kita pakai aturan perkalian dua buah fungsi, nanti menghasilkan 0. Nah, singkat cerita ininya aja yang kita turunkan seperti itu. Oke. Lalu karena nanti beda. Nanti kalau koordinatnya itu bukan lagi sistem koordinat kartesius, itu beda nanti kasusnya. Nah, bagian I-nya juga nanti kita harus turunkan. Nanti bagian vektor satuannya itu kita harus turunkan juga terhadap waktu. Kalau dia itu bergantung waktu, baik besar maupun arahnya, seperti itu. Oke, singkat cerita itu seperti itu. Nah, ini ditambah dengan, nah ini diturunin nih. Nah, ini hasilnya nanti cos itu berarti nanti turunannya itu negatif sin ya. Ya, negatifnya kita letakin aja di depan. Berarti ini hasilnya itu 6 ya. 2 kali 3 kan 6 ya. 6 sin 3T. Sin 3T 3TJ. Nah, ditambah dengan, nah berarti ini turunan dari sin nanti cos ya. Nah, 2 kali 3 itu 6. 6 cos 3T K topi. Seperti itu. Nah, udah dapat nih vektor kecepatan pada setiap waktu. Nah, udah. Ini udah menjawab soal A yang bagian pertama. Nah, terus bagian kedua yaitu vektor percepatannya pada setiap waktu. Itu tidak lain, itu turunan dari vektor kecepatan
terhadap waktu. Atau turunan kedua dari vektor posisi terhadap waktu. Itu sama saja. Nah, ini diturunin lagi sekali nih. Berarti ini hasilnya E pangkat negatif T. Negatif kali negatif ya. I. Terus ini hasilnya berarti negatif 18 ya. 18 cos 3TJ. 3TJ. Nah, ini nanti cos itu negatif sin ya. Berarti ini negatif 18 sin 3T katopi seperti itu. Udah dapat nih pertanyaan. Udah kita berhasil menjawab pertanyaan dari yang A. Nah, itu ini merupakan vektor kecepatannya dan ini merupakan vektor percepatannya pada setiap waktu. Oke, kita jawab yang B. Nah, yang B itu nanya besar kecepatan dan percepatannya saat T sama dengan 0. Pertama, kita cari dulu vektor kecepatannya saat T sama dengan 0. Kita cari dulu vektor kecepatannya saat T-nya itu sama dengan 0. Nah, itu sama dengan 0. Yaitu tinggal dimasukin aja ya ke sini T sama dengan 0 ya. Nah, negatif E pangkat min 0. Berarti itu negatif 1 ya. Berarti ini tidak lain negatif I. Seperti itu. Terus ini kalau dimasukin 0 ya 0J ya. Min 6 sin 0 kan. Sin 3 kali 0 kan. Nah, berarti ini lenyap nanti. Ini 0. Nah, terus yang ini cos 0 itu 1 ya. Berarti singkat cerita ini nanti 6K seperti itu. Berarti bagian sini itu 6K katopi. Itu buat vektor kecepatan saat T sama dengan 0. Coba kita cari vektor percepatan saat T sama dengan 0. Nah, dimasukin 0 ke sini. Udah dimasukin, berarti ini I topi. Terus dikurang dengan 18J topi ya. 18J topi. Kalau yang ini nanti lenyap ya, 0 ya nanti hasilnya ya. Kan sin 0 kan, 3 kali 0 seperti itu. Nah, tapi ditanya di soal itu besar kecepatan dan percepatan saat T sama dengan 0. Nah, ini kita langsung menjawab nih. Yang pertama, besar vektor kecepatannya saat T sama dengan 0. Nah, kita cari besarnya, berarti itu akar dari negatif 1 kuadrat. Nah, ditambah dengan 6 kuadrat seperti itu. Ini berarti hasilnya berapa? 37 ya. 37. Nah, terus ini ditanya besar vektor kecepatannya juga ya saat T sama dengan 0 ya. Nah, seperti itu. Berarti ini akar dari 1 kuadrat ditambah dengan negatif 18 kuadrat. Nah, ini dicari hasilnya. 18 kuadrat itu hasilnya itu sama dengan 324. Berarti 324 tambah 1 berarti akar dari 325. 325 seperti itu. Nah, ini udah menjawab. Ini sejatinya punya satuan ya. Nah, nanti di sini tuh diberikan satuan juga. Nah, ini semua diberikan satuan. Ini juga diberi satuan. Nah, kayak gitu. Oke. Sekarang kita masuk yang C, bagian C. Nanti mungkin di akhir saya bakal beri satuan. Nah, oke. Di sini nanya vektor kecepatan dan percepatan pada arah sumbu X saja pada setiap waktu. Nah, kita udah dapat kan? Ini kan vektor kecepatannya pada arah sumbu X. Nah, ini. Ini mungkin saya spesifikkan ini Vx gitu ya. Vxt gitu ya. Nah, ginilah. Nah, artinya vektor kecepatannya pada arah sumbu X. Nah, vektor, ingat ini pada arah sumbu X saja. Makanya vektor satuannya itu I topi di situ. Nah, ini pada vektor percepatannya pada arah sumbu X untuk bagian vektor percepatannya. Nah, ini A, mungkin AX ya, AXT gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu pada setiap waktu kan ditanya. Nah, ini udah terjawab nih. Nah, tapi ini belum semua kejawabnya. Kejawabnya itu belum semua. Nah, selain itu juga ditanya besar pada saat T sama dengan 2. Nah, yaudah kita cari dulu. Nah, kita cari V
vektor kecepatannya saat T sama dengan vektor kecepatan pada arah sumbu X saat T sama dengan 2. Ya, kita cari dulu. Kita cari dulu vektornya. Berarti ini negatif E pangkat min 2. Min 2I seperti itu. Ya, ini berarti ya mungkin 1 per E pangkat 2 gitu ya. Dimana E di sini bilangan Euler ya. I topi. Nah, terus AX-nya. Nah, di sini kita cari vektor percepatan pada arah sumbu X pada saat T sama dengan 2. Berarti di sini E pangkat negatif 2I. Nah, itu tidak lain 1 per E pangkat 2 I topi seperti itu. Nah, kan ditanya besarnya ya. Udah kita cari aja besarnya. Berarti besar dari vektor kecepatan pada arah sumbu X saat T sama dengan 2 itu sama dengan akar dari, nah itu negatif 1 per E kuadrat dikuadratkan. Nah, ini tidak lain hasilnya itu 1 per E kuadrat. Nah, terus besar vektor percepatan pada arah sumbu X saat T sama dengan 2 detik itu sama dengan akar dari 1 per E kuadrat dikuadratkan. Itu tidak lain 1 per E kuadrat seperti itu. Nah, oke, mungkin ini udah kejawab semuanya ya. Mungkin saya tulis satuan-satuannya biar lebih lengkap. Ini sejatinya ini punya satuan. Ini itu meter. Nah, meter dengan satuan meter. Nah, ginilah. Nah, gini. Terus ini juga gini sih pada dasarnya. Nah, ini satuannya meter. Nah, mungkin ini saya lengkapkan dengan satuannya ya. Ini meter. Terus ini meter juga. Nah, ini harusnya dari awal sih saya letakkan satuannya. Cuman ya udah lah ya. Kalau ini nanti kok meter semua sih jadinya. Ini meter per second ya. Terus ini meter per second kuadrat. Sorry. Terus ini meter per second. Terus ini meter per second kuadrat. Ini meter per second. Terus ini meter per second kuadrat. Terus ini meter per second. Ini meter per second kuadrat. Ya, dan selanjutnya lah ya. Mungkin ini ya, mungkin yang saya berikan satuannya itu langsung jawabannya ya. Kan ini proses ya, anggaplah ini suatu proses. Kita fokus ke jawaban akhirnya yang diminta soal seperti itu. Ini meter per second, lalu ini meter per second kuadrat. Nah, oke, kurang lebih itu seperti itu. Mungkin boleh ditulis juga nggak apa-apa. Nah, gini, meter per second kuadrat. Oke, boleh lah. Oke. Nah, ini buat soal solusi buat soal pertama. Oke.